mendapatkan Google AdSense. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fajar Bio TV. Konten kali ini saya tidak akan membahas tentang pelajaran ataupun jalan-jalan ke tempat wisata. Kali ini konten spesial, saya akan berbagi pengalaman tentang channel saya, bagaimana cara mendapatkan Google AdSense. Ya kan, banyak sekali youtuber atau youtuber pemula pengen sekali mendapatkan Google AdSense. Di konten ini saya akan menceritakan bagaimana atau pengalaman perjuangan saya bisa mendapatkan Google AdSense ini. Baiklah, langsung saja saya akan mulai bercerita tentang bagaimana kok bisa mendapatkan Google AdSense ini. Yang pertama, antara senang, bangga, ataupun bisa diungkapkan. Karena saya terjun di dunia ini YouTube itu karena pertama tidak sengaja, kedua ya sekedar iseng-iseng pengen mengupload saja, terus yang ketiga juga faktor anak didik saya. Mereka sangat berperan sekali untuk kalian semua anak didik saya yang menyaksikan ini. Terima kasih kalian semua lah yang membuat saya terus semangat untuk berkonten. Yang pertama, tentang awal mulainya kenapa saya bisa membuat channel YouTube. Awalnya itu dimulai dari guru senior saya di sekolah sebelumnya. Beliau itu sudah hampir pensiun, tapi beliau membuat channel untuk agenda sekolah, kegiatan sekolah itu dokumentasikan, terus dimasukkan YouTube. Terus saya lihat di YouTube-nya ternyata memang biasa saja editnya. Punya saya juga masih amatiran editannya. Tapi bisa dimasukkan YouTube. Gunanya untuk apa? Dokumentasi sewaktu-waktu butuh untuk laporan kerja, butuh untuk kenangan, memori, itu bisa dilihat. Berawal dari itu, karena di HP memori saya kok juga banyak dokumentasi penuh. Kenapa nggak buat channel YouTube saja? Akhirnya saya buat. Yang pertama, channel saya berisikan tentang jalan-jalan waktu itu. Saya dokumentasikan daripada video ini hilang, nanti nggak bisa dilihat lagi, taruh di laptop, HP kan bisa hilang atau dijual atau ganti. Kalau taruh di YouTube itu videonya abadi ya, masih bisa dilihat selamanya. Nah, mulai itu saya membuat channel dan langsung saya upload gitu saja, tidak ada editannya hanya sekedar sajalah amatiran, masih menggunakan Viva Video, KineMaster yang biasa yang masih ada watermarknya. Terus seiring berjalan waktu, alhamdulillah masih mendapat petunjuk, bisa membuat video gini yang tanpa watermark dan sebagainya. Tapi juga saya akui masih monoton juga editan saya, karena sejujurnya yang YouTuber terkenal itu banyak sekali ada tim editornya. Mereka membuat bisa cepat, tinggal membuat konten, ada tim editornya. Kalau video YouTuber amatir seperti saya sudah membuat konten sendiri, membuat video sendiri, diedit sendiri, tidak ada timnya. Maka dari itu, dan saya juga terbantu, bersyukur sekali bisa mendapatkan ini berkat anak didik saya semuanya. Terima kasih. Terus lanjut lagi ya, awal mulanya juga saya di waktu sekolah lagi di Bandung, kuliah di Bandung, ada teman saya tentara. Dia itu ternyata jadi YouTuber. Walaupun tentara, tapi dia melihatkan channelnya ke saya. Nah, ini channelnya sudah banyak, sudah mendapat AdSense juga. Awalnya dulu saya nggak tahu AdSense itu apa. Ternyata dia kerja AdSense ini bisa menghasilkan iklan bisa menghasilkan uang. Nah, di channel teman saya yang tentara itu channelnya juga sederhana, ngeditnya juga sederhana, tapi viewernya banyak, subscribernya banyak, tergantung kontennya bagus, maka langsung banyak viewernya dan
banyak sekali subscribe-nya. Kontennya sederhana, misalnya apa ada AC, TV dan sebagainya, itu dibuat konten di video, banyak sekali viewernya. Terus sempat terhenti lama karena apa namanya, ya tidak niat apa membuat konten ini di apa namanya di AdSense atau monetize, tidak niat apa namanya, butuh waktu lama itu. Waktu itu subscribe-nya masih sedikit, 200-400-an. Terus lanjut lagi terdongkrak gara-gara pandemi ini yang mengharuskan semua guru melaksanakan pembelajaran daring. Nah, saya lihat lagi di konten channel saya, ternyata banyak juga materi pembelajaran. Dulu waktu peserta anak didik saya praktek mapel prakarya, sering saya masukkan ke channel YouTube saya. Ternyata waktu pembelajaran daring semua guru diwajibkan untuk membuat video pembelajaran. Akhirnya saya buat lagi video pembelajaran, saya masukkan ke channel saya. Alhamdulillah terdongkrak langsung, viewernya banyak, subscribe-nya tambah, dan melebihi 1000 subscriber. Nah, efek melebihi 1000 subscriber ini saya terdorong lagi. Ini kelihatannya nanggung untuk tidak dilanjutkan, akhirnya saya semangat lagi membuat konten-konten lagi, walaupun masih monoton, sederhana, tapi saya terdorong untuk membuat lagi. Akhirnya jam tayang juga terdorong lagi. Jam tayang 3000-an waktu itu, kurang sedikit lagi, saya tambah semangat lagi, akhirnya bisa lagi terdorong menjadi 4000 jam tayang. Akhirnya syarat untuk mendapatkan ini tercapai, ya kan? Syarat 1000 subscriber lebih dan 4000 jam tayang. Itu efek dari pandemi corona ini hampir setahun setengah yang lalu. Dan juga dibalik bencana ternyata ada hikmahnya juga. Tapi saya berharap semoga cepat berlalu corona ini sehingga kita bisa berjumpa lagi di sekolah. Terus lanjut, subscriber saya waktu itu udah 1000 lebih kan. Terus semenjak corona tambah lagi hampir 2000, sekarang sudah 2000 dan hampir sekarang 3000. Itu sekali lagi terima kasih berkat kalian semua, anak didik saya yang sudah menyupport. Kalianlah semangat saya untuk tetap berkonten. Terus terkendala AdSense-nya, saya langsung aja ke inti pokoknya. Saya bisa dapat AdSense ini, itu juga banyak sekali kendalanya. Awalnya saya mendaftarkan sudah lebih syarat itu kan, jam tayang sudah, terus subscriber lebih sudah. Akhirnya saya monetize ini juga tidak mudah, banyak sekali kendalanya. Pertama, saya memasukkan alamat domisili saya sama alamat KTP juga berbeda. KTP saya di Surabaya, domisili saya di Sidoarjo, mengajar juga di Sidoarjo. Akhirnya AdSense ini saya daftarkan, waktu monetize masukkan alamat pertama dan alamat kedua. Alamat pertama saya isi ini, alamat KTP saya Surabaya. Terus alamat kedua, alamat tempat saya bekerja di SMP tempat saya bekerja. Dan akhirnya saya tunggu hampir 3 bulan, 4 bulan lamanya, 4 bulan, 5 bulan tidak kunjung datang. Terus saya buka-buka lagi di YouTube, kenapa AdSense itu tidak kunjung datang, terus gimana. Akhirnya saya dapat petunjuk untuk membuat lagi alamat untuk AdSense, monetize lagi. Terus saya kirim lagi, ternyata tidak kunjung datang juga, sudah hampir 1 bulan, 2 bulan. Terus ada peringatan bahwa jika tidak verifikasi maka AdSense atau iklannya terhenti. Nah, dari situ juga saya tidak semangat lagi, mengalir saja. Ternyata selang 2 bulan setelah saya minta lagi PIN kedua ini, iklannya itu diblokir, tidak ada iklan. Terus saya sudah pasrah, saya sudah berusaha, hampir putus asa. Tiba-tiba ada telepon dari pihak sekolah, katanya Pak Fajar dicari pihak kantor pos. Ya, alhamdulillah. Terus saya menghubungi kantor pos tersebut,
saya datang ke kantor pos tersebut, ternyata ada dibagikan 2 AdSense, ya kan. Sebelumnya saya pernah flashback lagi setelah mendaftarkan PIN itu yang pertama, sudah 3 bulan 4 bulan saya ke kantor pos, sebenarnya ke kantor pos terdekat. Saya cari ada tumpukan AdSense segini banyak di kantor pos terdekat, ternyata tidak ada nama saya. Saya juga sempat pindah lagi ke kantor pos domisili tempat KTP saya Surabaya, ternyata juga tidak ada segini, tidak ada tumpukan juga. Saya sempat putus asa waktu itu. Terus akhirnya saya berpikir saya minta PIN lagi, alamatnya saya perjelas lagi, ternyata masih belum juga sampai AdSense ini. Nah akhirnya itu karena ada telepon dari pihak kantor pos. Waktu itu kantor posnya meneleponnya lokasi tempat saya kerja, ya kan. Untungnya saya kasih 2 alamat kan, alamat saya di KTP dan alamat saya tempat kerja. Kenapa di alamat, takutnya di alamat KTP saya terkirim di sana tapi saya nggak ada di sana. Kan saya sudah pindah dari Surabaya pindah ke Sidoarjo, alamat KTP-nya itu sudah sekarang dihuni orang lain. Dulu kan kontrak di sana, takutnya di sana ditaruh dan tidak kembali. Ternyata pihak kantor pos menjelaskan waktu di sana kan tidak ada nama saya, akhirnya dibawa kembali sama pihak kantor pos. Itu yang pertama ini, AdSense pertama, PIN pertama, ya kan, datang terus dibawa lagi. Terus yang kedua ya sama, saya minta PIN kedua, datang dan dibawa lagi. Dan pihak kurirnya bilang sama kepalanya, sudah bilang, Pak ini 2 kali tidak ada Google AdSense-nya, apakah saya kembalikan ke Google AdSense Malaysia atau Singapura ini, Malaysia. Ternyata pihak kepalanya itu bilang, oh jangan mas, ini penting Google AdSense. Pihak kepala kantor posnya itu cerita sama saya, ini penting bagi orangnya. Terus akhirnya pihak kepala kantor pos itu inisiatif menelpon kantor saya bekerja. Nah dicari kan tidak ada di alamat kedua ini, tidak ada alamat nomor telepon atau nomor HP yang bisa dihubungi. Akhirnya kepala kantor pos yang baik hati itu mencari di Google alamat tempat saya kerja dan webnya, alhamdulillah ada nomor teleponnya, nomor telepon kantor sekolah dihubungi, alhamdulillah bisa. Dan pihak dari sekolah menyampaikan saya akhirnya datang ke kantor pos. Ya ternyata di kantor pos itu kantor pos yang besar. Ya untuk kalian semua YouTuber pemula, kalau ini nggak sempat datang, AdSense-nya nggak sempat datang, kalian sudah cari di kantor pos terdekat. Kalian bilang sama kantor pos terdekat, induknya mana, kantor pos yang besarnya mana, di situ tempatnya, bukan di tempat kantor pos terdekat ternyata. Seperti itu. Nah, saya sudah bingung cari-cari di kantor pos terdekat, 2 kali di Sidoarjo, 1 kali Surabaya, itu kantor pos terdekat ternyata tidak ada. Ternyata di kantor pos induk, kantor pos yang paling besar. Itulah kuncinya kenapa saya bisa dapat 2 AdSense ini. Setelah saya ke kantor pos, kepala kantor posnya bilang, menyampaikan itu seperti yang saya ceritakan. Alhamdulillah saya mendapatkan 2 ini dan orangnya memang profesional sekali, baik sekali. Maka dari itu saya juga salut kepada pihak kantor pos. Terima kasih tidak langsung mengembalikan ini, tapi mencari sampai benar-benar ketemu yang memiliki akun ini. Sekali lagi terima kasih kepada pihak kantor pos, kepala kantor pos dan semuanya bekerja di tempat kantor pos. Terus akhirnya saya dapat 2 AdSense. 2 AdSense ini yang saya gunakan yaitu PIN yang terakhir dikirim atau permintaan PIN yang kedua. Langsung saya daftarkan, verifikasi, alhamdulillah bisa. Iklannya nunggu tidak kurang 24 jam, iklannya tayang kembali setelah di-ban, diblokir karena tidak verifikasi. Saya masukkan kode verifikasinya di AdSense kedua, langsung tampil semua. Nah untuk saran saya untuk YouTuber pemula atau anak didik saya semuanya, kalau kalian ingin jadi YouTuber, jangan lihat dari YouTuber sudah terkenal seperti di Indonesia, enak subscribernya banyak, terus sudah bisa monetize banyak. Ternyata butuh perjuangan juga untuk memulainya. Saran saya jangan menyerah,
tetap semangat walaupun banyak kendala, yang penting bisa mendapatkan AdSense ini. Dan perjuangan juga belum selesai. Setelah dapat AdSense ternyata masih juga ada batas bawah untuk penarikan saldo dan sebagainya. Tapi sekali lagi ini bukan tentang uang, bukan tentang jumlah banyaknya, tapi jumlah kebanggaan bisa mendapatkan AdSense, bisa mendapatkan viewer atau jam terbang banyak. Itu adalah bentuk penghargaan atas konten kita, terus materi kita, video kita, itu bentuk penghargaan. Untuk jumlah nominal apa itu adalah bonus. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan konten ini dari awal sampai akhir. Semoga penjelasan saya mendapatkan manfaat dan menginspirasi kalian semua untuk tetap jangan menyerah menjadi YouTuber. Siapa tahu bisa menjadi YouTuber nomor 1 di Indonesia, di Asia, ya mungkin di dunia. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.